I want it for the long run. Said I'm waiting for the times right. Never running from the wall fight. Never want it for the one night. I want it for the long run. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Tribuners dimanapun Anda berada. Bertemu lagi bersama saya Putri Safitri di acara kita program Tribun Mutesa Tesa, acara tribunpalu.com bersama BPJN Sulawesi Tengah. Baik, tema kita kali ini adalah long segment dan penanganan debris bersama PPK 3.2. Dan sudah ada bersama dengan saya Windunoto Abisetio ST. Beliau merupakan penanggung jawab ruas jalan Ampana, Balingara, Bunta, dan Pagimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah baik. Oke, baik. Sebelumnya mungkin bisa diperkenalkan diri dulu, Pak. Asalnya dari mana, Pak? Saya dari aslinya Surabaya, tapi lebih lama di Sulawesi Utara. Baru tahun lalu pindah ke Sulawesi Tengah. Ini baru setahun lebih 2 bulanan di ruas Ampana Bagaimana. Oke, lebih banyak di Sulut nih ya. Berapa tahun tuh, Pak? 10 tahun. 10 tahun di Sulut. Dan di Sulteng ini sudah baru 1 tahunan, 1 tahun 2 bulan. Oh, masih baru nih ya, Pak. Oke, baik. Tapi sebelum kita mulai nih, Pak, mungkin bisa lebih dijelaskan dulu soal wilayah kerjanya PPK 3.2 ini di mana saja, Pak? Kami penanganan dari Ampana di Kabupaten Touna sampai di Pagimana di Kabupaten Banggai. Panjangnya sekitar 161 km. Oke, baik. Itu ada jumlah jembatannya juga, Pak? Jumlah jembatan ada 57 jembatan. Oke, lumayan ya, Pak. Oke, baik. Mungkin bisa langsung diceritakan nih, Pak, suka duka atau ada cerita menarik nih selama bertugas di wilayah 3.2. Apa saja tuh, Pak? Jadi kalau suka duka ya, kebanyakan pelajaran ya jadinya. Baik. Jadi kalau tahun lalu itu kami banyak menangani penanganan debris, akibat banjir atau longsor. Karena alam Sulteng ini yang modelnya berbukit-bukit. Iya, betul. Dia berbukit-bukit, begitu hujan, sungai-sungai yang sebelumnya sungai mati. Iya. Dia bawa aliran air yang bawa debris. Itu limpasan-limpasan itu yang mengarah ke jalan. Tahun lalu kami juga ada putusnya oprit jembatan Huha, mungkin pernah. Di situ juga karena debris yang dibawa dari aliran sungai itu tinggi sekali, dia lintasan basah jembatan itu tidak bisa menampung aliran debris sehingga gerus opritnya gitu. Baik. Jadi lebih banyak penanganan debris ya tahun lalu? Sebagian ya. Tapi kami juga ada penanganan efektifnya juga. Memang lumayan menarik memang kondisi geografis di Sulteng ya, Pak, kebanyakan berbukit. Baik, mungkin bisa langsung dijelaskan terkait pekerjaan di 3.2 untuk wilayah kerjanya di tahun 2023, Pak. Kita pekerjaan ada, untuk yang sempat lagi berjalan ada 2 ada paket long segment. Baik. Yang dikerjakan PT Nugroho Lestari, sama ada paket pemeliharaan rutin jalan jembatan dikerjakan CV Anugrah di Tunggal Jaya. Jadi untuk long segment sendiri pekerjaannya bermacam-macam. Dia ada penanganan efektif untuk jalan maupun jembatan, berupa preventif, minor, rekon.
dan juga berkala sama rep jembatan. Lalu untuk yang rutin itu dia pemeliharaan rutin, jalan jembatan dari potong rumput, pembersihan drainase maupun pembersihan jembatan. Oke, baik. Pencapaiannya untuk sampai bulan ini sudah berapa persen, Pak? Kalau yang long segment 52,6%, Oke, baik. untuk yang e-katalog sudah 54-an. Oke, baik-baik. Menuju akhir tahun ini semoga bisa tercapai nih ya, Pak. Oke, mungkin bisa dijelaskan juga terkait nilai kerjanya untuk long segment dan penanganan debris tadi, Pak. Long segment ini kita nilainya 21,6 miliar. Baik-baik. Itu ada macam-macam di dalamnya. Ini kita juga lagi usulan untuk tambah dana 10% karena ada penanganan mendesak lain untuk jembatan Palanggala. Untuk debris sendiri kita tahun ini kita alokasikan mungkin sekitar 1,2 M-an. Ada di 3 titik di Desa Batu Hitam dan Longulian. Baik. Lalu penanganan debris sendiri terdiri dari box dan bronjong Sabudam untuk menahan debrisnya. Oke, baik-baik. Mungkin terkait penanganan debris boleh lebih dijelaskan tuh, Pak. Lokasi di mana nih di wilayah kerjanya Bapak yang paling sering terkena debris, Pak? Kalau dari tahun lalu itu ada banyak dari Desa Longulian, Desa Batu Hitam, lalu yang di Huha. Nah, ini kebetulan juga ini barusan minggu lalu ada bencana lagi, ada di Desa Huha juga tapi ke arah Panjokon dan Desa Lontio. Ada 5 titik yang butuh penanganan. Minggu kemarin itu sudah dilakukan survei dari bagian perencanaan untuk penanganan permanennya seperti apa. Iya. Gitu. Mungkin bisa lebih dijelaskan tuh Pak, terkait penanganannya. Kalau selama ini yang kita lakukan itu dengan membangun sabudam dengan bronjong. Jadi kita alasnya pakai bronjong itu karena debris ini sebenarnya aliran air yang membawa material. Iya, betul-betul. Nah, dengan bronjong debrisnya ketahan, akhirnya bisa jalan. Gitu. Itu yang di Desa Bahu itu kita bikin sampai 2 layer untuk penahan debrisnya. Jadi yang layer pertama itu untuk batu-batu besar, untuk layer kedua itu untuk material yang lebih kecil. Nah, setelah itu kita bikin galian untuk mengarahkan aliran air yang setelah lewat debris kecil kita arahkan dengan dibikin cross drain menggunakan post culvert. Oke, baik-baik. Tapi selama 1 tahun lebih nih ya Pak bekerja di wilayah PPK 3.2, pernah dapat keluhan dari masyarakat tidak Pak secara langsung atau tidak langsung? Ya kebetulan tuh yang di Desa Bahu itu sempat ada yang meninggal dunia. Dunianya gini, bertahun-tahun dia ndak pernah ketemu dengan debris, tahu-tahu di situ ada gitu. Nah, ini dia sakit jantung. Sakit jantung begitu lihat itu rumahnya mau kena, langsung kena serangan jantung meninggal gitu. Kaget ya? Iya, kaget. Nah, begitu kita mau tanganin yang istrinya dari kakek ini dia teriak-teriak ngusir gitu. Ya, karena itu memang baru saja terjadi selama bertahun-tahun, dia pengennya segera ditangani gitu. Tapi pertamanya teriak-teriak gitu yang dari warga. Iya, baik-baik sih. Tapi menurut Bapak sebenarnya pekerjaan Bapak sebagai PPK 3.2 ini menantangnya di mana nih Pak? Kondisi alam sultengnya sendiri. Kalau yang tadi, jadi alam sulteng ini lebih susah ditebak dari saya sebelumnya dari Solo, lebih gampang ya. Ini iya sih. Kalau di sini itu cuacanya sering sekali, ya? sering sekali tiba-tiba longsoran apa gitu. Tapi kalau untuk beberapa tahun kemarin ini sering terjadi longsoran dan banjir memang Pak di wilayahnya Bapak? Iya, kebetulan kalau yang tahun lalu sampai di daerah Balingara itu di satu lokasi aja itu ada 4 titik longsoran. Itu penanganan untuk cepatnya itu bagaimana Pak? Ya kita melakukan pembersihan kemarin. Ada yang sampai setengah badan jalan tertutup, sampai ada batu besar seukuran mobil di tengah jalan gara-gara longsoran. Oke, ya kita sih
melakukan pembersihan, tapi sudah diusulkan untuk penanganan permainannya ke pihak perencanaan. Oke, baik. Mungkin bisa lebih dijelaskan lagi juga terkait jembatannya nih Pak, berada di beberapa lokasi titik nih ya, penanganan untuk pemeliharaan jembatan itu bagaimana Pak? Kalau di kami kan ada yang masuk ke dalam efektif, dia berkala atau rehab, dan juga ada yang rutin. Kalau yang berkala rehab itu dia mulai dari pengencangan baut untuk jembatan Rangkat Baja, lalu pengecatan struktur. Nah, pengecatan strukturnya bukan hanya untuk dekoratif, dia untuk bisa memperpanjang umur jembatan sehingga bebas dari korosi, gitu. Jadi dia jembatan memang jadi lebih bagus, tapi umur juga lebih panjang, gitu. Baik. Lalu ya, untuk yang dekoratif sendiri, untuk yang rutin-rutin itu kami juga ngecat dengan batik, gitu. Jadi ikut memperhatikan keindahannya nih ya, iya. Pak. Tapi sekarang penanganan jembatan ini dari total 50-an tadi sudah berapa yang mendapatkan penanganan, Pak? Semua jembatan sih ditangani setiap bulan. Jadi setiap dia bulan dapat semua. Iya, jadi setiap bulan itu pasti ada pembersihan, entah dia pembersihan das atau bagian opritnya, lalu dengan mesin steam, dia yang mungkin pernah lihat di video-video YouTube yang bersihkan sampai sampai jadi mulanya hitam jadi putih, gitu, ya kayak gitu. Nah, kita melakukan kayak gitu, dari kolong-kolong jembatan kita bersihkan, gitu. Tapi di wilayahnya Bapak ini ada daerah yang black spot tidak Pak, atau rawan kecelakaan? Daerah black spot sih, kalau dari data yang dilakukan oleh konsultan dari Bina Marga sih, di kami sih tidak ada. Tidak ada ya? Iya, tapi mungkin karena yang di kami ini rata-rata jalannya lebarnya non standar 4,5 meter. Banyak yang memang lokasinya sebelah kiri udah jurang, sebelah kanan tebing, lebarnya cuma 4,5 gitu. Baik. Jadi harus lebih hati-hati Lebih nih ya. hati-hati, ya. Oke, baik. Kita jeda sebentar nih ya Pak. Tribuners jangan kemana-mana karena kita akan kembali lagi setelah jeda yang satu ini.
Baik Tribuners, terima kasih karena masih bersama dengan kita. Lanjut pembahasan tadi nih. Tadi sebenarnya sudah dijelaskan terkait beberapa penanganan yang ada di wilayah PPK 3.2. Nah, kita mau tahu nih sekarang Pak terkait program swadaya masyarakat. Apakah ini juga ada di wilayahnya Bapak? Di kami ada program padat karya Baik. untuk pekerjaan-pekerjaan yang sederhana yang tidak butuh alat berat-berat, dari pembersihan pengendalian tanaman, paras rumput, lalu pembersihan jembatan, lalu pembuatan mortar untuk saluran dan juga pasangan batu. Oke, baik-baik. Itu biasanya digunakan pada saat penanganan apa tuh Pak? Pemeliharaan atau bagaimana Pak? Oh, jadi itu dari paket yang long segment dan e-katalog itu ada juga untuk programnya. Oh, oke. Ya, juga sama-sama. Di kami sendiri itu untuk paket long segment e-katalog itu sebenarnya ada target apa namanya? Jumlah pekerja yang bisa yang ditargetkan sekitar 6.500 HOK. Kalau sekarang realisasi sekitar 4.100 HOK untuk long segment dan e-katalog. Oke, baik. Jadi tiap paket ini ada pemanfaatannya, Pak? Ada. Biasanya orang-orang sekitar situ yang lalu untuk pekerjaan pembersihan itu dari orang yang di Batu Hitam. Gitu. Oke, baik. Tapi pernah dapat protes tidak Pak terkait masyarakat terkait pemanfaatan ini? Mungkin ada yang protes kenapa bukan saya yang dipanggil begitu? Biasanya itu dari pihak yang punya jasa itu dia sudah ngomong dulu sama kepala desanya gitu. Jadi melibatkan dari setempat juga gitu. Oke, baik. Jadi PPK 3.2 ini hanya terima usulan orangnya nih ya? Iya. Oke. Jadi kami nggak nunjuk orangnya. Oke, baik. Dan tadi sudah diceritakan banyak nih tentang program untuk tahun ini ya Pak. Mungkin bisa dibocorkan sedikit usulan untuk tahun 2024 apa gitu Pak? Kalau dari 2024 kita masih ada long segment. Kalau ini usulan sementara masih 4,5 kilo untuk pekerjaan jalan. Lalu sekitar untuk penanganan jembatan sekitar 10 jembatanan. Oke, baik. Jadi mau ditambah lagi nih ya Pak jumlah jembatan dan panjang jalannya? Iya, dari yang tahun ini. Oke, baik. Mungkin bisa juga dijelaskan terkait jalan daerah yang disentuh tahun ini ada tidak Pak? Di kami ini kebetulan ada paket peningkatan jalan Bunta SPF. Itu panjangnya sekitar 15,9 km. Oke, baik. Ini kebetulan kemungkinan minggu depan kita melakukan tanda tangan kontrak untuk paket itu. Oke, baik. Tapi kalau disimpulkan secara keseluruhan ya Pak, kondisi jalan di wilayahnya Bapak ini kebanyakan keluhannya di bagian mana nih Pak? Apakah banjir, longsor, atau memang debris nih Pak? Sebenarnya semuanya ya. Semuanya? Ada longsor juga ada. Oke, baik. Jadi sebenarnya kita ini nggak sebagian ini gara-gara alam juga gitu ya. Iya, betul. Banyaknya banjir, banyaknya longsor gitu, debris ini kan gara-gara alam juga nih. Jadi juga ada banyak pihak-pihak yang melakukan penebangan liar sehingga betul. mempercepat adanya longsoran dari gitu. Betul. Aliran air yang bisa ditahan itu jadi mengalirnya lebih deras daripada yang diperkirakan sebelumnya. Oke, baik. Mungkin juga bisa dijelaskan terkait fungsi pengawasan di wilayah kerjanya Bapak ini siapa nih yang bertugas untuk mengawasi? Di kami ada konsultan untuk pengawasan. Oke, baik. Jadi untuk yang di long segment ini untuk dari ada sekitar 6 orangan dari SE lalu quality dan inspektor dan surveyor gitu. Oke, baik. Terakhir nih Pak, mungkin ada pesan dan saran untuk masyarakat Sulawesi Tengah, silakan Pak. Kalau dari kami sih patuhi lalu lintas, berhati-hati menggunakan jalan, dan juga patuhi petunjuk yang di jalan. Jadi jika di kami misalnya ada hati-hati pada pekerjaan di depan atau apa itu
banyak itu dia pengguna jalan itu langsung tabrak aja gitu. Ya, baik. Jadi banyak lampu yang rusak ini gara-gara langsung main digas saja sama Iya, ya apa ya namanya, lebih perhatian sama aturan lalu lintas. Iya, oke. Jadi harus lebih berhati-hati dan menjaga properti pemerintahan ya, properti publik. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi nih Pak karena sudah hadir hari ini dan memberikan informasi kepada masyarakat terkait wilayah kerjanya Bapak. Jadi mereka mungkin lebih tahu nih soal kerja-kerja BPJN Sulawesi Tengah. Baik, terima kasih juga Tribuners karena telah menyaksikan Tribun Motesa-Tesa kali ini. Kami undur diri, tribunpalu.com, mata lokal menjangkau Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You don't see when I can't think straight. I believe I want it for the long run. Said I'm waiting for the times right. Never running from the wall fight. Never want it for the one night. I want it for the long run.